Bab 923. Ekspresi ketulusan. Master Flamespark tidak melempar bola putih timpang itu tetapi menghancurkannya dengan kejam. Bola api itu runtuh dan berubah menjadi burung phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjerit dan langsung menembak ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian melambaikan tangannya dan tertawa tajam. Gletser tak berujung yang terbentuk di belakangnya mulai bergemuruh saat bergerak maju. Keduanya tidak berhenti, mereka mulai menampilkan berbagai mantra. Energi asal berfluktuasi seolah-olah langit dan bumi akan terbalik, dan fluktuasi ini menyebar dengan cepat. Seluruh wilayah utara memasuki pertempuran yang kacau balau. Mata Master Flamespark berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Beberapa fragmen alam surgawi muncul dan dia berteriak, "Roda surgawi." Dengan kata-kata ini, pecahan langit di sekitarnya mulai bergemuruh dan berputar di sekelilingnya. Badai tiba-tiba terjadi karena ini. Saat badai melanda, semua petani yang terkena dampak terpaksa mundur. Ekspresi Ji Xiantian menjadi suram saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Hukum es." Dalam sekejap, energi dingin yang tak ada habisnya menyebar dengan gila-gilaan dari tangannya. Di bawah gemuruh yang tak ada habisnya, gletser yang tak terhitung jumlahnya meletus dan dengan cepat menyebar menuju Master Flamespark. Es. Niat membunuh melintas di mata Ji Xiantian saat dia menunjuk ke arah Master Flamespark. Pada saat ini, hawa dingin yang kuat muncul di sekitar Master Flamespark. Rasa dingin ini mengandung hukum, dan dalam sekejap mata, ia membentuk lapisan es yang menjebak Master Flamespark di dalamnya. Tepat pada saat ini, auman ular Moongazer bergema di seluruh bintang. Raungan ular Moongazer mengguncang dunia dan seolah membuatnya bergetar di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan ekspresi pihak aliansi berubah. Biksu iblis-iblis hitam dan biksu iblis naga awan, yang sedang bertarung melawan Dewa Darah dan kawan-kawan, menjadi muram dan segera mundur. Ji Xiantian mendengus dingin dan matanya berbinar. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang Master Flamespark, yang terjebak di dalam es. Ketika dia sudah dekat, dia menekan tangannya ke atas es tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan destruktif menyerang es. Kekuatan ini secara misterius bertumpuk dan menyerang Master Flamespark. Tepat pada saat ini, di dalam es, mata Master Flamespark menunjukkan kilatan dingin dan dia menunjukkan senyuman. Budidaya yang dia sembunyikan mulai meletus seperti orang gila dan meningkat dari tahap akhir nirvana saterer ke tingkat yang luar biasa. Kamu berhasil menerobos. Ekspresi Ji Xiantian berubah drastis dan dia akan mundur tanpa ragu-ragu. Retakan muncul di es yang menjebak Master Flamespark dan tiba-tiba menutupi seluruh es. Kemudian, dalam sekejap mata, es itu pecah dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Master Flamespark tertawa, mengambil satu langkah, dan menyatu dengan dunia. Dia tidak bergerak, tetapi saat dia bergabung dengan dunia, energi asalnya menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, energi asal di dunia mulai bergetar hebat dan secara langsung mengganggu pembengkokan spasial. Pada saat yang sama, tangan Master Flamespark membentuk segel dan api merah menyebar seperti naga yang mengaum. Tak lama setelah itu, Master Flamespark mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Itu mendarat di pecahan langit yang berputar, yang sepenuhnya menghalangi mundurnya Ji Xiantian. Fragmen langit bergetar dan berputar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya.
Itu menyerang dan menjebak Jisiantian di dalam. Badai yang terbentuk oleh pecahan yang berputar menderu dan ekspresi Jisiantian menjadi suram. Tangannya mendorong keluar dan sejumlah besar energi asal berkumpul, dia akan keluar. Pada saat ini, Master Flamespark melangkah keluar dan sejumlah besar api keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk. Dengan jarinya dan nyala api keluar, mengelilingi badai. Beberapa nyala api menyatu dengan badai, dan sekarang tampak seperti naga api. Tepat pada saat ini, di kejauhan, ular Molngazer tiba seolah sedang berteleportasi. Ia tampak sangat ganas dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya. Semburan raungan bergema. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti menyerang dan mundur saat mereka menatap dengan heran pemandangan di depan mereka. Blackfin Devil Saint hanya melihat sekali pada Molngazer Serpent dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tersenyum masam dan segera mundur. Adapun Cloud Dragon Demon Saint, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Jisiantian terkejut. Energi asalnya melonjak gila-gilaan dan dia ingin segera keluar dari pengepungannya. Namun, bagaimana Master Flamespark membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Lengan Master Flamespark terentang dan dia menyuntikkan lebih banyak energi asal ke dalam api untuk menjebak Jisiantian. Di bintang-bintang yang jauh, yang terjadi setelah Molngazer Serpent adalah kayu raksasa. Itu sangat besar, dan tiba-tiba berubah arah, bergerak menuju Master Flamespark dan langsung ke Jisiantian. Kayu raksasa itu bahkan belum mendekat ketika kekuatan aneh menyelimuti dunia. Gemuruh tak berujung datang darinya dan ia mulai bergerak lebih cepat. Murid Jisiantian menyusut. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dengan cepat. Di saat krisis ini, kedua tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, pusaran biru muncul. Dalam sekejap, 13 pusaran biru sebiru laut muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pusaran tersebut muncul, mereka segera membesar dan memasuki tubuh Jisiantian. Setelah pusaran biru pertama memasuki tubuhnya, tirai cahaya biru muncul di sekitar Jisiantian. Setelah 13 pusaran memasuki tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada total 13 lapisan cahaya biru. Inilah kekuatan hukum Jisiantian. Warna batas absolut es adalah biru, dan selama hidup Jisiantian, ia hanya mampu memadatkan 13 lapisan cahaya biru. Dia selalu berpikir bahwa jika dia bisa memadatkan 13 lapisan menjadi satu, budidayanya mungkin akan mendapat terobosan. Saat 13 lapisan cahaya biru Jisiantian muncul, kayu raksasa itu tiba. Riak yang ditimbulkan oleh kedatangan kayu raksasa itu tak terlukiskan. Pada saat ini, semuanya lenyap, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah momentum kayu raksasa yang dapat memadamkan apapun yang dilewatinya. Tidak ada orang, harta ajaib, benda, bahkan planet budidaya, yang dapat menghentikan dampaknya atau bahkan menimbulkan kerusakan sekecil apapun padanya. Kayu raksasa ini mampu mendukung kedatangan alam surgawi kuno. Dan sekarang segala sesuatu di antara bintang-bintang harus runtuh terlebih dahulu. Kayu raksasa itu datang dengan dampak yang tak terbayangkan seolah ingin membuat lubang di angkasa. Itu langsung mendekati badai yang digunakan Master Flamespark untuk menjebak Jisiantian. Itu sangat sederhana tanpa teknik mewah atau mantra apapun. Kayu raksasa itu langsung menabrak pecahan langit yang berputar. Bang! Salah satu pecahannya runtuh dan pecahannya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap,
Beberapa pecahan di sekitar tempat jatuhnya kayu raksasa itu juga runtuh. Runtuhnya pecahan-pecahan itu tidak lebih lemah dari runtuhnya planet budidaya. Kekuatan dari semua keruntuhan menimpa Jisiantian, yang terjebak di dalam. Dampak yang tak berkesudahan berubah menjadi badai dahsyat yang menyebar ke segala arah. Cahaya biru bersinar terang di sekitar Jisiantian. Saat kekuatan dari pecahan yang runtuh mulai menyebar, kayu raksasa itu bertabrakan dengan Jisiantian. Bang! Tubuh Jisiantian bergetar dan satu lapisan cahaya biru di sekelilingnya segera runtuh. Ini belum berakhir. Saat kayu raksasa itu bertabrakan, hantaman tak berujung terjadi dengan gila-gilaan. Seolah-olah gelombang dampak yang kuat menyerbu tubuh Jisiantian. Bang, 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 bang. Lampu biru di sekitar Jisiantian runtuh satu persatu, dan dalam sekejap, 6 lapisan menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat lepas kendali. Kemunduran yang cepat ini disebabkan oleh dampak dari kayu raksasa tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa kemunduran ini hanyalah kayu raksasa yang mendorongnya. Saat kayu raksasa itu bertabrakan dengan Jisiantian, niat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Kemudian api melonjak ke sekujur tubuhnya dan dia tanpa ampun menekan Jisiantian. Ketika api mendekati Jisiantian, 3 lapisan cahaya biru di sekelilingnya runtuh. Agas memenuhi mata Jisiantian karena semuanya terjadi terlalu cepat. 9 lapisan cahaya biru telah hancur dalam sekejap. Pada saat hidup dan mati, Jisiantian ingin melarikan diri, tetapi leluhur keluarga Li Yunzi dan Sengong sama-sama keluar. Mantra mereka berubah menjadi kekuatan tak berujung yang mendarat di tubuh Jisiantian. Jisiantian terkena kayu raksasa, Master Flamespark, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Sengong. Semua mantra mereka sangat kuat, belum lagi mantra Master Flamespark, yang tingkat budidayanya berada di atas Jisiantian. Sebelum serangan ini, Jisiantian hampir kehilangan akalnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan pembantaian. Meskipun ini adalah saat krisis, dia tidak akan mati begitu saja. Menghadapi momen krisis ini, Jisiantian tertawa dan dengan tegas meledakkan 4 lapisan cahaya biru yang tersisa di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar bergema ketika 4 lapisan cahaya biru meledak. Li Yunzi terdorong mundur oleh dampaknya bersama dengan leluhur keluarga Sengong. Bahkan Master Flamespark ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Meskipun dia bisa membunuh Jisiantian, dia akan terluka dalam prosesnya. Itu akan menjadi kerugian besar dalam Alliance Star System. Setelah menyingkirkan 3 kultivator kuat, wajah Jisiantian menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia telah menggunakan ledakan-ledakan niat biru untuk mundur, dan dia berteriak, "Tuan Flamespark, jika orang tua ini tidak membalas dendam, maka saya bukan manusia." Di belakangnya ada ular Moongaser. Dia meraih kekosongan dan retakan muncul. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan tersesat, dia hendak melangkah masuk. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di atas kayu raksasa. Dia agak jauh, tapi dia masih terkena dampaknya. Kekuatan tersebut membuat energi asal di dalam tubuhnya tidak stabil. Dia melihat ke arah Jisiantian yang mundur dengan cepat dan kemudian ke Master Flamespark. Dia kemudian mengatupkan giginya, menunjuk ke depan, dan berteriak, "Berhenti." Bab 924.
Prestasi besar. Hanya dengan kata, berhenti, energi asal di dalam tubuh Wang Lin berpindah ke ujung jari kanannya dan memasuki kehampaan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit sisa energi asal celestial yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar ke seluruh ruang dan menjerat Ji Xiantian dalam sekejap. Ini adalah Ji Xiantian terlemah yang pernah dialami sepanjang hidupnya. 13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkan miliknya sesegera mungkin untuk mencari tempat untuk pulih, atau dia pasti akan mati. Dia sudah menjadi orang yang tegas. Dia telah meledakkan 4 lapisan cahaya biru hanya untuk menciptakan celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa budidaya Master Flame Spark telah menembus tahap akhir penghancur nirwana kepada Zhong Xuanxi. Kultivasi Master Flame Spark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat daripada kultivator Nirvana Saterer tahap akhir. Dia pasti sudah mencapai puncak langkah kedua. Saat dia hendak melangkah ke celah itu, Ji Xiantian merasakan benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya. Kaki kanannya, yang sedang memasuki celah, mau tidak mau melambat sejenak. Kekuatan pengikat yang hanya memiliki kekuatan sebesar ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk memutus benang-benang ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal penggunanya hancur. Namun, pada saat krisis ini, jika dia diperlambat sedikit saja, hasilnya akan di luar imajinasi. Ekspresi Ji Xiantian berubah drastis. Adapun Master Flame Spark, dia terkejut sesaat, tapi kemudian ekstasi memenuhi matanya. Dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan tiba di dekat Ji Xiantian. Tangan kanannya menekan dan mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ini memaksa Ji Xiantian keluar dari celah. Saat Ji Xiantian dipaksa keluar dari celah, ular Moongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya tanpa ampun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir seketika Ji Xiantian dipaksa keluar, ular Moongazer tiba. Ji Xiantian meraung marah ketika dia ditelan oleh ular Moongazer. Saat mantra berhenti jatuh pada Ji Xiantian, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk seteguk darah. Seolah-olah dia terkena kekuatan yang kuat, dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir runtuh. Perbedaan antara budidayanya dan Ji Xiantian terlalu besar. Pada saat ini, kekuatan tersebut menyebabkan suara letupan datang dari seluruh tubuhnya dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia mundur. Senior Master Flame Spark, Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri di hadapan semua orang. Ini akan membuat Master Flame Spark berhutang banyak padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar baginya untuk menerima perlindungan penuh dari seluruh langit. Ini adalah ekspresi ketulusan yang sebenarnya. Dengan pencapaian ini, dimanapun atau kapanpun, dia, Wang Lin, akan menjadi pahlawan dengan profil tertinggi dalam perang antara dua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus atau melupakan poin ini. Jika Wang Lin terjerumus ke dalam situasi sulit dan Alhaven tidak membantu, maka hal itu akan berdampak sangat negatif pada Alhaven. Jika itu terjadi, siapa yang akan memberikan segalanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah memperhitungkan semua ini. Dengan kombinasi budidayanya dan tubuh dewa kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncaknya, dia mungkin akan mati karena serangan balik,
tetapi mengingat Ji Xiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, dia akan melakukannya, tidak mati karena serangan balasannya. Terkadang, ketika tidak ada lagi jalan yang tersisa, Anda harus berjudi dan menciptakan jalan. Saat ini, Wang Lin Set Ang membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia pasti sudah mati. Namun, dengan tubuh dewa kuno dan Ji Xiantian berada dalam kondisi sangat lemah, dia hanya terluka. Saat Master Flamespark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Hampir dalam sekejap, dia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Gelombang energi asal yang kuat dan tak terbayangkan tiba-tiba mengalir dari tubuh Master Flamespark ke tubuh Wang Lin. Ini segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menghilangkan luka-lukanya. Selain itu, energi asal kuat yang masuk ke tubuh Wang Lin dipotong oleh Master Flamespark, sehingga semuanya tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal dengan gila-gilaan. Dia merasakan kekuatannya sendiri meningkat pesat. Pada akhirnya, budidayanya mencapai puncak tahap awal Nirvana Skrier. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah. Kali ini, Master Flamespark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan yang luar biasa besarnya. Terlalu sulit bagi pembudidaya langkah kedua untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Selain memahami domainnya, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya ini saja yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Master Flamespark menarik tangannya saat dia melihat Wang Lin dan tertawa. Bagus, bagus, bagus. Sumu, kamu telah mencapai prestasi luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci di aliansi. Saat itu, dia menduduki peringkat ke-9 di aliansi. Anda telah mencapai pahala yang besar. Seluruh surga dan aku akan mengingat ini. Master Flamespark tertawa puas. Ji Xiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu. Perubahan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat para penggarap di sekitarnya memandang dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong memandang Wang Lin secara berbeda sekarang. Mata Li Yunzi menunjukkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Nenek moyang keluarga Sengong selalu bersikap dingin, tetapi saat ini dia mengungkapkan senyuman pada Wang Lin. Adapun para penggarap lainnya, lelaki tua berjubah hitam dan pemuda memiliki tatapan yang rumit, tetapi terlebih lagi, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan mempunyai tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita berpakaian istana. Dia sekarang memandang Wang Lin dengan sedikit ketertarikan. Dia sudah cantik, jadi sekarang dia menunjukkan tatapan seperti ini. Itu sangat menarik. Sumu, setelah perang ini selesai, orang tua ini tidak hanya akan mengembalikan binatang gunturmu, aku juga akan memberimu harta pertahanan. Dengan harta karun ini, selain beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang bisa mengancam hidupmu. Master Flamespark tersenyum saat dia menyerang ke depan di Blackfin Devil Sein dan Cloud Dragon Demon Sein. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatannya kembali dan dia menarik napas dalam-dalam.
Dia baru saja bertaruh pada langkah yang benar. Kayu raksasa itu masih menyerbu ke medan perang wilayah utara dan para penggarap aliansi sedang didorong. Ketika Jisiantian dimangsa oleh ular Moongazer, semua penggarap aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. Ular Moongazer meraung seperti orang gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Setiap kultivator yang tersentuh oleh tentakel akan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tersedot hingga kering. Ular Moongazer terlalu kuat. Biksu iblis-iblis hitam dan biksu iblis naga awan sama-sama terus mundur. Pikiran mereka berdua terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk lanjutkan pertempuran. Mereka akan melarikan diri. Namun dampaknya tidak lebih lemah dari kayu raksasa yang tiba-tiba mendekat dari kejauhan di wilayah utara. Menara yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, diisi dengan ratusan penggarap yang berdiri di masing-masing menara. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di dekatnya. Dari kejauhan, bintang-bintang dipenuhi menara-menara ini. Ada tidak kurang dari 100 menara kerucut yang mengeluarkan peluit tajam saat mereka melaju. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Selain 100 menara, ada juga 4 planet budidaya raksasa. Ada 4 raksasa setinggi puluhan ribu kaki yang membawa planet budidaya. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahi mereka. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Ada 4 orang yang melayang di atas planet budidaya yang dibawa oleh 4 anggota klan iblis raksasa. 3 dari mereka adalah lelaki tua dengan aura surgawi. Kekuatan mereka jelas terasa tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya digantung di bahunya. Dia memegang bunga teratai 8 kelopak dan mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Kemunculan para penggarap aliansi ini menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Para penggarap aliansi terkejut dan dengan cepat bersatu saat mereka mundur. Di sisi Alhaven, Dewa Darah dan ketiga leluhurnya dengan dingin memandang ke arah mereka. Master Flamespark melangkah keluar dan melambaikan tangan kanannya, mengirimkan lautan api ke depan. Pada saat yang sama, ular Moongazer mengeluarkan suara gemuruh dan tentakelnya memanjang. Adapun puluhan ribu pembudidaya di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerang dan menggunakan harta sihir mereka. Perang besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, wanita berbaju biru dengan tenang berkata, "Salam, Senior Wudo-chan." Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari kejauhan, dan awan hitam datang dari arah yang sama. Ada seseorang berdiri di awan hitam. Orang ini berusia parubaya, berwajah persegi, dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatannya tanpa dia mengungkapkan kemarahan apapun. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya bergolak dan suara gemuruh bergema. "Tuan Flamespark, saya sudah lama mengetahui nama Anda. Hari ini, apakah kamu berani bertarung denganku, Wudo-chan?" Kata-kata pria parubaya itu sangat arogan. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Master Flamespark. Master Flamespark tidak memiliki ingatan tentang Wudo-chan ini. Jelas sekali orang ini telah bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, namun Master Flamespark tidak meremehkan orang ini. Aura yang dikeluarkan orang ini membuatnya sangat serius. "Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Saat suara dingin Master Flamespark bergema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam.
Kabut hitam ini tiba-tiba naik dan mulai bergejolak dengan hebat. Semburan mantra api keluar dan menciptakan ledakan. Segel ular Molngaser ini. Wanita berbaju biru itu berbicara dengan tenang. Ratusan menara segera ditembakkan, menciptakan suara siulan karena kecepatannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti pedang yang ditembakkan langsung ke Molngaser Serpent. Wang Lin diam-diam menyadari bahwa keadaan menjadi buruk. Tampaknya Alhaven adalah pihak yang lebih lemah. Dia diam-diam pindah kembali ke kayu raksasa, tapi dia segera merasakan tatapan tajam di tubuhnya. Wanita berbaju biru itulah yang menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Babak 925. Jutaan segel jiwa darah binatang. Mata Wang Lin menyipit dan bertemu dengan tatapan wanita berbaju biru. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya dan dia tidak merasa familiar sama sekali. Namun, tatapannya membuatnya merasa sedikit bingung. Saat ini bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan hal ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terus mundur. Ratusan menara ditutup dengan peluit tajam yang ingin merobek dunia dan menembak langsung ke arah Molngaser Serpent. Menara tinggi ini seperti pedang yang menembus angkasa. Ular Molngaser mengeluarkan raungan marah ketika tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menjangkau ke arah menara yang datang. Saat ini, menara tercepat ditutup dan ditangkap oleh tentakel. Saat mereka bersentuhan, menara itu langsung hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar. Adapun para penggarap aliansi di menara, mereka sudah melompat ketika menara mendekati ular Molngaser. Tak lama kemudian, lebih banyak menara datang sambil bersiul. Kebanyakan dari mereka tertangkap oleh tentakel ular Molngaser dan meledak menjadi bubuk hitam. Saat bubuk hitam menyebar, menara yang tersisa bergerak beberapa kali lebih cepat. Mereka seperti pedang yang menembus bubuk hitam, menghindari tentakel, dan langsung menusuk tubuh Molngaser Serpent. Bang! Ledakan keras bergema saat menara bertabrakan dengan ular Molngaser. Retakan muncul di ujung menara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara-menara itu tertutup retakan dan kemudian runtuh menjadi bubuk. Bang! 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 Ledakannya bergema saat menara yang tidak dihentikan oleh tentakel bertabrakan dengan tubuh ular Molngaser dan berubah menjadi bubuk. Selama proses ini, ular Molngaser meraung seolah-olah gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Beberapa kultivator di sekitarnya tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan mati. Segel, suara wanita berbaju biru itu lembut, tapi jelas bergema di seluruh bintang. Dalam sekejap, semua bubuk hitam di sekitar ular Molngaser memancarkan cahaya iblis. Bubuk itu menyebar dan membentuk bola di sekitar ular Molngaser. Ada cahaya darah terang di dalam bola, dan pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan sedang terjadi di 100 planet yang tersebar di bagian timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua pembudidaya telah dimobilisasi. Mereka telah menangkap binatang iblis dari habitatnya. Semua binatang iblis dipenjarakan dalam formasi yang sangat besar. Formasi ini berbentuk lingkaran dengan radius 5.000 km. Binatang iblis berkerumun di dalam formasi, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sejumlah besar pembudidaya melayang di langit di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Ada seorang tetua berambut merah bersama mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Para penggarap di sekitarnya bergerak bersamanya sebagai pusat. Ketika wanita berbaju biru memberi perintah,
Suaranya sepertinya mampu menembus kehampaan dan melintasi bintang-bintang karena mantra khusus agar orang-orang yang hadir mendengar perintah tersebut. Dalam sekejap, mata tetua berambut merah itu berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Dengan lambaian lengannya, semua penggarap di sekitarnya melancarkan serangan mantra dan harta sihir secara teratur ke puluhan ribu binatang iblis di bawah mereka. Gelombang raungan menyedihkan bergema di dalam formasi ini, dan itu menjadi lautan darah. Formasi tersebut diaktifkan dan sepenuhnya menyerap darah puluhan ribu binatang iblis ini hingga bersih. Pemandangan ini terjadi di hampir 100 planet lain. Ini adalah salah satu dari 10 formasi besar di aliansi, segel jiwa darah sejuta binatang. Hampir 100 menara ini dibuat dengan bahan khusus yang sesuai dengan formasi ini. Pada saat ini, ketika jutaan binatang mati di 100 planet itu, bubuk hitam yang mengelilingi ular Molngazer mengeluarkan bau darah ia. Menyengat. Bau darah ini terlalu pekat. Jika seseorang menciumnya, hati mereka akan bergetar. Bubuk hitam mulai bergerak secara misterius di bawah aroma darah yang pekat ini. Bubuk itu mulai mengeras dan ular Molngazer tersegel seluruhnya di bawah bahan hitam seperti tanah ini. Bubuk hitam di luar ular Molngazer memadat menjadi bola besar yang menjebak ular Molngazer di dalamnya. Hanya aumannya yang teredam yang terus menyebar dan bergema di antara bintang-bintang. Pada saat ini, puluhan ribu penggarap aliansi yang telah melompat dari menara sebelum mereka runtuh semuanya menyerang para penggarap Alhaven. Adegan ini mengejutkan para penggarap Alhaven. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong saling berpandangan lalu segera melompat dari kayu raksasa itu. Tangan kanan Li Yunzi menjangkau kehampaan dan energi asal dunia berkumpul. Itu diringkas menjadi hampir 100 bendera kecil. Dia dan leluhur keluarga Sengong adalah dua orang dengan status tertinggi di sini selain leluhur keluarga Xiang dan pria paruh baya dari keluarga Gongsun. Sebelum keduanya pergi, mereka untuk sementara menyerahkan komando kepada Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi dibebani dengan misi yang sangat penting. Dia mengambil sebagian dari bendera dan melemparkannya ke samping sambil berteriak, 72 Earth Celestial, kumpulkan timmu dan musnahkan semua penggarap aliansi. Pesanan diterima. Puluhan kultivator Alhaven segera terbang keluar. Mereka adalah Celestial bumi dari 108 Celestial, namun tidak semuanya ada di sini. Mereka mengambil bendera mereka dan memimpin tim mereka ke dalam pertempuran kacau dengan para penggarap aliansi yang turun dari menara. Sesaat kemudian, semburan gemuruh dan suara harta sihir yang tak ada habisnya bergema di antara bintang-bintang. Kilatan cahaya tak berujung memicu niat pembantaian yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Sengong juga mengambil puluhan bendera kecil dan melemparkannya. Dia berteriak, 36 surga surgawi, bantu aku membuka segel binatang bulan. Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke arah segel. Di belakangnya ada puluhan pembudidaya beserta timnya masing-masing. Anak laki-laki berkepala besar ada di antara mereka. Sumu, kalian berempat, lindungi aku. Tatapan Li Yunzi melewati Wang Lin, wanita berpakaian istana, lelaki tua berjubah hitam, dan pemuda berbaju putih sebelum dia duduk di atas kayu raksasa. Kayu itu berguncang dan tiba-tiba berhenti di langit. Li Yunzi duduk lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Jiwa asalnya bergegas keluar, dan di luar jiwa asalnya ada 3 Battle Scrolls. Mereka mulai mengelilinginya.
Jiwa asal Li Yunzi menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan mengirimkan gelombang perasaan ilahi yang menggelegar. Saat perasaan ilahi ini menyebar, salah satu dari 17 Lo Fu tiba-tiba meledak dan sesosok tubuh berdarah keluar. Sosok berdarah ini adalah manusia yang terbuat dari darah. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke dalam pertempuran. Dewa Darah dan teman-temannya juga tidak tinggal diam. Biksu Iblis-Iblis Hitam dan Biksu Iblis Naga Awan sedang menyerang Dewa Darah dan kawan-kawan. Kedua belah pihak telah membuka medan perang baru, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Orang berdarah itu pergi menuju medan perang Dewa Darah dan Biksu Iblis-Iblis Hitam. Saat orang berdarah itu tiba, orang suci Iblis-Iblis Hitam terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan dan harus mundur. Jiwa asal Li Yunzi bergetar lalu dia segera duduk untuk memulihkan diri. Walaupun tingkat pengolahannya tidak sekuat Master Flamespark dan rekan-rekannya, bahkan kalah dengan Dewa Darah, perannya dalam pertempuran antara Alheaven dan Aliansi sangat hebat. 18 Lo Fu bukan milik keluarga Zannya, tapi hanya keluarga Zannya yang memiliki mantra untuk mengendalikan mereka. Hal itu tidak bisa diteruskan kepada pihak luar, hanya sedikit orang dari keluarga Zanyan bisa menggunakannya. Mantra ini berasal dari sepotong pemahaman dan warisan dari Battle Scrolls. Meskipun masalah ini terdengar rumit, ini adalah salah satu rahasia dalam sistem bintang seluruh langit. Jangan izinkan orang dari keluarga Zan menyentuh bola darah Lo Fu. Namun, rahasia ini terbongkar saat persiapan perang melawan aliansi. Master Flamespark, leluhur keluarga Siang, pria parubaya dari keluarga Gongsun, dan beberapa monster tua semuanya memutuskan untuk membiarkan Li Yunzi mengendalikan 18 Lo Fu. Begitu jiwa asal Li Yunzi sedikit pulih, dia menunjuk ke Battle Scroll lainnya. Perasaan ilahinya memasuki Battle Scroll dan berubah menjadi gelombang luar biasa yang menyapu bintang-bintang. Salah satu dari 16 Lo Fu yang tersisa meledak menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk manusia berdarah lainnya. Orang berdarah ini mengeluarkan raungan dan langsung menuju ke tempat leluhur keluarga Semong sedang melawan segel yang menahan ular Mongaser. Di antara para penggarap aliansi, wanita berpakaian biru mengerutkan kening. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan salah satu anggota klan iblis raksasa mengaum dan melangkah maju. Planet budidaya yang dibawanya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1% dari planet budidaya normal. Namun demikian, anggota klan iblis raksasa benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan itu. Namun, anggota klan iblis raksasa itu sangat cepat, dan saat dia berlari, dia tanpa ampun melemparkannya. Planet budidaya langsung runtuh menuju 15 Lo Fu yang tersisa. Masih ada seorang lelaki tua yang mengambang di planet budidaya. Matanya berbinar saat dia dengan cepat mendekati 15 Lo Fu bersama dengan planet budidaya. Namun, kekuatan penindasan menjadi semakin kuat saat Anda semakin dekat dengan Lo Fu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia dengan cepat mendekati 15 Lo Fu. Sedangkan untuk anggota klan iblis raksasa, dia mengaum dan menyerang Li Yunzi. Jiwa asal Li Yunzi melayang di sana dan tampak agak suram. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Lo Hong, Zhou Xingtian, kalian berdua, cepat lindungi Lo Fu." Bab 926. Penghancuran diri klan iblis raksasa 10.000 kaki. Setelah dia berbicara,
lelaki tua berjubah hitam dan pemuda berjubah putih keluar dan pergi menuju Lo Fu. Lo Fu mempunyai pengaruh yang besar terhadap para penggarap aliansi, namun bukan saja mereka tidak mempengaruhi keduanya, mereka juga sangat membantu mereka. Mereka bergegas mendekat dan segera menggunakan mantranya untuk melindungi mereka. Li Yunzi mengatupkan giginya dan menunjuk ke Battle Scroll lainnya. Ketika akal ilahi memasukinya, salah satu dari 15 Lo Fu pingsan menjadi manusia berdarah untuk melawan lelaki tua di planet budidaya. Pada saat ini, anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki bergegas mendekat. Jika ia bertemu dengan kultivator Alheaven yang lebih lemah darinya, ia akan menangkap dan menghancurkan mereka dengan suara gemuruh sebelum menelannya. Anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki ini berada di puncak tahap korporeal yang, namun tubuh ini terlalu kuat sehingga dapat menyerap lebih banyak energi asal daripada kultivator normal. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang, dia bisa bertarung melawan para penggarap Nirvana Skrier tahap awal biasa. Dengan seberapa kuat tubuhnya, dia tidak takut pada sebagian besar harta sihir. Saat ini, raksasa itu langsung menyerang Li Yunzi di atas kayu raksasa. Mata raksasa itu keruh dan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah suara yang sangat indah muncul di samping telinga Wang Lin. Wanita berpakaian istanalah yang berbicara ketika raksasa itu mendekat dengan cepat. Wang Lin mengangguk dan melihat jiwa asal Li Yunzi. Jiwa asal saat ini sedang memulihkan diri untuk memanggil orang berdarah lainnya. Li Yunzi tidak bisa diganggu saat ini. Namun, Wang Lin tidak percaya Li Yunzi tidak memiliki cadangan, tapi ini bukan saatnya untuk menguji Li Yunzi. Saat anggota klan iblis raksasa semakin dekat, mata Wang Lin berbinar dan dia dengan tenang berkata, "Biarkan aku." Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan langsung menyerang raksasa itu. Wanita berpakaian istana tersenyum anggun. Meski itu pertarungan, dia masih sangat tenang. Dia menarik beberapa helai rambut ke belakang telinganya dan tersenyum pada Wang Lin. "Rekan penggarap Su, berhati-hatilah." Ketika Wang Lin turun dari kayu raksasa dan keluar dari wilayah pengaruh kayu raksasa itu, dia mendengar semua kekacauan yang datang dari pertempuran di sekitarnya. Saat anggota klan iblis raksasa mendekat, dia bisa mendengar ledakan sonik yang diciptakan oleh serangan itu. Anggota klan iblis raksasa menyerang ke depan dan bergerak semakin cepat. Aura destruktif menyebar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, raksasa itu mendekat. Tangan kanannya mengepal, dan saat dia melayangkan pukulan, dia berteriak, "Mundur!" Tinju itu tiba dan angin yang diciptakan oleh tinju itu disapu oleh Wang Lin. Meski angin ini kencang, bahkan tidak bisa membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dengan ekspresi dingin, dia juga melontarkan pukulan. Pemandangan ini sangat aneh. Tinju raksasa setinggi 10.000 kaki itu sangat besar, sementara Wang Lin seperti semut yang tidak berarti. Tinjunya bahkan lebih bisa diabaikan. Namun, ketika kedua tinju itu tertutup, suara gemuruh bergema, dan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah semua suara sebelumnya adalah persiapan untuk benturan kedua tinju. Ketika kedua kepalan tangan itu semakin mendekat satu sama lain, suara gemuruh yang menggelegar sepertinya menggantikan semua suara. Para penggarap di sekitarnya hanya merasakan dengungan bergema tanpa henti di telinga mereka. Waktu terasa melambat saat kedua tinju itu semakin mendekat. Kemudian, hanya dalam satu saat,
kedua tinju itu bertabrakan dan suara gemuruh bergema. Suara ini begitu kuat sehingga menyebabkan banyak penggarap di sekitarnya gemetar. Itu juga menciptakan gelombang kejut tak kasat mata yang menyebar ke segala arah. Sejumlah besar pembudidaya terhenti dari pertempuran mereka dan dengan cepat mundur. Mereka semua tampak ketakutan melihat pertempuran antara Wang Lin dan raksasa itu. Tubuh raksasa setinggi 10.000 kaki itu bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari tangan kecil pihak lain. Dia batuk seteguk darah dan suara letupan bergema dari tinjunya. Sesaat kemudian, tangan kanannya meledak hingga berlumuran darah. Setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, raksasa setinggi 10.000 kaki ini tidak mampu menahan kekuatannya yang kuat dan terdorong mundur. Runtuhnya tubuhnya tidak berhenti. Meskipun dia adalah bagian dari klan iblis raksasa, dia tidak bisa menahan kekuatan dewa kuno Wang Lin. Tidak hanya lengan kanannya yang hancur, sebagian besar tubuhnya juga hancur. Kegilaan di mata anggota klan iblis raksasa menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan aura destruktif melonjak di dalam tubuhnya, dan pada saat itu juga, dia meledak. Penghancuran diri dari seorang kultivator puncak korporeal yang sangat kuat, terutama ketika orang ini memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Kekuatan ini bahkan cukup membuat Wang Lin mengerutkan kening. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah dan matanya menjadi lebih dingin. Dia dengan paksa mengeluarkan darah agar orang-orang tidak terlalu mencurigainya, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi dua naga hitam. Naga hitam itu bergegas keluar, dan saat mereka melahapnya, mereka juga menyemburkan hembusan udara dingin yang bisa memadamkan kehidupan. Cold Wind sangat kuat, dan di bawah pengaruh naga hitam, tubuh raksasa itu langsung terdorong sangat jauh. Kedua naga itu benar-benar melahap tubuh raksasa itu, yang melemahkan kekuatan penghancuran dirinya tanpa batas. Ledakan. Setelah ledakan keras, anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki itu meledak, menyebabkan dampak yang tak terukur. Hal ini menarik perhatian para penggarap di sekitarnya, bahkan monster tua yang sedang bertarung mau tidak mau harus melihatnya. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat saat dia terhuyung kembali ke hutan raksasa seolah dia terluka. Sebenarnya, membunuh anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki tidaklah sulit sama sekali bagi Wang Lin, yang memiliki tubuh dewa kuno. Wanita berpakaian istana di atas kayu raksasa itu tersenyum. "Saya mengagumi mantra rekan penggarap Su. Mantra yang memungkinkanmu meningkatkan kekuatan tubuhmu secara instan sangatlah mengejutkan." Li Yunzi membuka matanya dan menunjukkan kekaguman, tapi dia tidak berbicara. Dia menunjuk ke salah satu Battle Scrolls dan akal ilahi memasukinya. Sedetik kemudian, salah satu dari 14 Lao Fu dengan cepat menyusut. Tanpa roboh, ia mengembun menjadi manusia berdarah lainnya. Orang berdarah ini sepertinya mengandung mantra darah yang bisa membalikkan langit. Itu menyerang langsung pada lelaki tua di planet budidaya yang sedang bertarung melawan orang berdarah lainnya, lelaki tua berjubah hitam, dan pemuda berkulit putih. Di kejauhan, wanita berbaju biru semakin mengernyit. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan dua raksasa setinggi 10.000 kaki lainnya menyerbu keluar. Salah satu dari mereka langsung menuju Lao Fu. Adapun yang lainnya, dia langsung menuju ke arah kayu raksasa.
Saat anggota klan iblis raksasa ini mendekat, lelaki tua di planet budidaya itu terbang. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Planet budidaya antara lelaki tua dan anggota klan iblis raksasa tiba-tiba mulai berputar dan mengeluarkan riak. Orang tua itu mulai bernyanyi dan matanya berbinar. Kemudian tangannya menekan ke bawah dan dia berteriak, "Fluktuasi planet budidaya." Setelah dia berbicara, planet budidaya terbang dengan sendirinya dan berputar lebih cepat. Namun, saat diputar, ia mulai menyusut hingga hanya setengah dari ukuran aslinya. Pada saat yang sama, riak merah menyebar dari planet budidaya. Di bawah kendali lelaki tua itu, ia menyebar ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Riak merah ini terlalu cepat. Saat menyebar, beberapa kultivator Alhaven terkena dampaknya. Mereka mulai gemetar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh mereka, termasuk tas bawaan mereka, roboh. Riak ini melesat langsung ke arah kayu raksasa itu. Ekspresi Wang Lin berubah, dan Li Yunzi membuka matanya dan berteriak, "Sumu, Ziyan, kalian berdua cepat berpencar. Lakukan urusanmu sendiri dan jangan repot-repot menjaga orang tua ini." Bahkan tanpa Li Yunzi memberikan perintah, Wang Lin sudah bergerak saat Li Yunzi berbicara. Dia menyerang kayu raksasa itu dan segera meninggalkan tempat ini dengan satu teleportasi. Wanita berpakaian istana juga sama dan segera pergi. Saat mereka berdua pergi, riak merah-merah tiba. Jiwa asal Li Yunzi melilit tubuhnya dan membentuk segel. Pada saat ini, jiwa dan tubuh aslinya menghilang ke dalam hutan raksasa. Riak merah itu mendarat di kayu raksasa itu dan menyapu sepanjang kayu raksasa itu. Wang Lin menghindar jauh dari riak merah-merah. Namun, sekelilingnya berada dalam kekacauan total. Saat dia muncul kembali, pedang dari seorang penggarap aliansi menyapu ke arahnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, dan dia bahkan tidak mengelak. Pedang itu mengenai tubuhnya dan memantul. Lalu dia berbalik dan menunjuk. Titik ini mengandung energi asal dan juga kekuatan dewa kuno. Itu mendarat langsung pada orang yang menyerangnya secara diam-diam. Keterkejutan memenuhi mata orang ini, dan saat dia hendak mundur, sejumlah besar kabut darah meledak dari tubuhnya. Jiwa asalnya melarikan diri dengan panik, tetapi saat itu, seorang penggarap Alhaven lainnya menangkap jiwa asalnya dan menghancurkannya. Kultivator Alhaven dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak, "Sumu, kenapa kita berdua tidak berkompetisi lagi? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Kultivator Alhaven ini adalah wakil guntur surgawi Suting. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, mengapa tidak melihat siapa yang dapat membunuh wanita itu?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke wanita berbaju biru. Suting terkejut dan ekspresinya tidak yakin. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bagus, mari kita bersaing dengan ini. Kita berdua akan membantai di sana dan melihat siapa yang akan berhasil." Wanita itu jelas memiliki status yang sangat tinggi, kalau tidak dia tidak akan memimpin pertempuran ini. Namun, tingkat kultivasi wanita ini tampaknya tidak terlalu tinggi. Hanya tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.